jangan pernah kita berada di Partai Perubahan kecuali kita punya semangat merubah saudara-saudara kita yang miskin. Inilah pesan penting dari Batu Raden, yang adem, yang harmoni, yang bersatu. Dan karena itu kita lakukan ini semua dalam keharmonian, dalam persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh. Piye kabare? Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wazika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, sugeng siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di Partai Perubahan kita sangat menghormati agama, termasuk mereka yang berbeda agamanya. Aman, insya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini kita berada di Batu Raden, Banyumas, Jawa Tengah, untuk memastikan bahwa sejarah itu kita pancangkan hari ini, untuk memastikan bahwa Jawa Tengah yang penduduknya kurang lebih 38 juta orang, yang penganggurannya kurang lebih sekitar 9%, jumlah yang cukup besar. Maaf, yang miskinnya kurang lebih 9%, sama dengan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dari 281 penduduk Indonesia, itu ada 25,22 juta yang miskin. Di Jawa Tengah dari 38 itu kurang lebih 3,7 itu dalam kemiskinan. Maka jangan pernah kita berada di Partai Perubahan kecuali kita punya semangat merubah saudara-saudara kita yang miskin. Setuju? Jadi kalau ditanya tentang apa itu perubahan yang akan dilakukan oleh Partai Perubahan, maka kita tidak ngawang-ngawang, kita jelas berangkat dari data, dan memang kita ingin memastikan bahwa kita hadir untuk menangani masalah kemiskinan. Sahabat-sahabat sekalian, bahkan dari 281 itu ada penduduk yang nganggur di Indonesia itu sebesar 7,5 juta. Ini jumlah yang tentu luar biasa. Dan di Jawa Tengah itu ada sekitar 1 jutaan atau 0,94 juta yang nganggur. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah fakta yang harus membuat kita menjadi jelas arah perubahan yang ingin kita lakukan itu apa. Itu kenapa Partai Perubahan mengedepankan visi taktis, rakyat diutamakan, bangsa dan negara dimajukan. Sahabat-sahabat sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Isnaini, kita semua tahu situasinya, bahwa ada hal yang perlu kita rubah, dan karena itu kita harus mampu merubahnya. Sahabat-sahabat sekalian, pada forum ini saya juga didampingi oleh Ketua Dewan Pembina, Dr. Andes Heru Marianto. Pak Heru ini Ketua Dewan Pembina DPP Partai Perubahan asal Klaten. Kami tentu memastikan bahwa keberadaan Pak Heru yang orang Jawa Tengah
sebagai ketua Dewan Pembina itu sesuatu yang bukan kebetulan, tetapi sesuatu yang kemudian menegaskan bahwa Partai Perubahan memberikan perhatian yang besar di Jawa Tengah ini. Sedianya saya memang hampir tidak bisa hadir. Jadi kemarin saya baru tiba jelang sore dari pengukuhan DPW Sultra. Rupanya kena masuk angin dan saya terpaksa harus istirahat. Lalu kemudian karena saya berjanji untuk hadir, maka tadi malam saya berangkat dengan kendaraan sendiri semata-mata ingin memenuhi janji kami kepada warga Jawa Tengah. Inilah pesan penting dari Baturaden, yang adem, yang harmoni, yang bersatu, dan karena itu kita lakukan ini semua dalam keharmonian, dalam persatuan. Sahabat-sahabat sekalian, di sini juga ada Dr. Udi Suhono, Pak Dr. Udi. Beliau adalah seorang dokter yang pernah memimpin perhatian dari warga masyarakat terhadap korban Petung Kriono longsor kemarin di Pekalongan. Saya kemudian membersamai tim dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Ini menjadi pesan yang jelas bahwa kami mengutamakan rakyat dalam keterbatasan apapun yang kami miliki dan dalam kecepatan kami merespon situasi. Namanya musibah itu kan tidak pernah direncanakan, tapi hanya dalam 2 hari Pak Isnaini dan tim Duta Partai Perubahan dari Jawa Barat itu kolaborasi, juga Dewan Pembina dan anggota Dewan Pembina itu bahu-membahu. Kami merasakan bagaimana berkabutnya, sulitnya, kehujanan, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menyurutkan perhatian kami sebagai Partai Perubahan kepada para korban. Karena itu rakyat diutamakan. Inilah visi penting yang harus sama-sama kita bangun dalam Partai Perubahan. Sahabat-sahabat sekalian, bersama saya juga ada Ketua OKK Ibu Aradea. Nama aslinya Irhamna. Irhamna ya Arhamar Rahimin. Saya juga heran kenapa jadi Aradea. Ya. Lalu bersama saya juga ada Insinyur Perianto MM, ya, beliau Ketua Bidang PUPR. Jadi kalau ada jalan rusak, paling tidak kabari doang. Karena belum jadi menteri. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita tidak perlu jadi pejabat, tidak perlu nunggu jadi pejabat untuk kita membela rakyat. Dalam program 100 hari Partai Perubahan yang disampaikan pada 23 November, ini mestinya jadi bacaan wajib kepada seluruh pengurus dan kita semua. Di sana dijelaskan bagaimana kita perlu menginventarisasi kebijakan-kebijakan yang perlu diadvokasi. Sahabat-sahabat sekalian, rakyat memerlukan pembelaan. Maka jangan pernah terlewati waktu, melainkan kita membelanya. Dan yang terpenting, Partai Perubahan menolak cara-cara radikal. Partai Perubahan menolak cara-cara yang tidak menghormati aturan perundang-undangan. Partai Perubahan tegak lurus, dia meminta untuk ditegakkan 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, dengan kita meminta ditegakkan ini, maka kita harus tegakkan dari diri kita masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian, kita mungkin sebagian besarnya adalah orang-orang yang tidak biasa berpartai, termasuk saya. Ya. Saya dosen hampir 20 tahun di Hubungan Internasional Universitas Nasional.
dan banyak dari kami itu juga memang yang menghindar. Tetapi kami terpaksa harus memilih partai politik karena partai politik adalah satu-satunya yang diatur oleh konstitusi kita untuk bisa mencalonkan anggota dewan, mencalonkan bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Alhamdulillah parliamentary threshold yang 4% per hari ini paling tidak, itu sudah tidak ada. Artinya satu orang yang terpilih dari Banyumas dan sekitarnya untuk jadi anggota DPR, maka dia bisa diakomodir. Begitu pula keputusan MK tanggal 2 Januari yang menghapus syarat 20% untuk mencalonkan presiden. Maka ini tentu saja bagi kami tentu ya, ini satu hal yang luar biasa yang menunjukkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Ini diinisiasi 27 April, dideklarasikan 10 November, dan tentu proses rapat-rapat pleno sampai 6 kali pleno itu kami tidak melihat tentang bagaimana tantangan membangun partai dan membangun kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa masuk parlemen atau kemungkinan-kemungkinan untuk bisa mencalonkan presiden. Bahasanya kami tahu ada ilalang politik, tapi dengan keyakinan yang kuat yang Maha Kuasa membabat ilalang-ilalang itu. Ini mestinya jadi pesan besar bagi kita bahwa kita tidak salah. Kita memilih satu kemauan yang boleh jadi bertemu dengan kehendak yang Maha Kuasa. Dan ini sementara adalah satu-satunya partai yang mengambil momentum perubahan, dan karena itu kita menutup mata apapun yang kemudian kita hadapi, dan alhamdulillah hari ini kita dibayangkan untuk kemungkinan bisa menjadi partai yang bisa masuk parlemen, bahkan bisa mencalonkan presiden. Sahabat-sahabat sekalian, tentu sampai kita pada hari ini kita melewati satu dinamika. Kami tentu mendengar di Jawa Tengah ini dinamikanya luar biasa dan biasa di luar. Kami mendengar dan kami merespon. Bagaimana kami merespon? Mungkin Jawa Tengah adalah satu-satunya provinsi yang dihadiri presidennya langsung untuk memimpin bencana longsor di Petung Kriono. Ini pesannya jelas bahwa kami memberi perhatian. Dan hari ini kalau dilihat baju saya warnanya merah ya. Ini adalah kandang banteng. Ketua DPD Cilacap Pak Albani, mantan Ketua Satgas PDIP. Dan saya kira ini menjelaskan bahwa kita siap menampung wong cilik. Pada apa yang kami sampaikan pada pengukuhan DPW Sulawesi Selatan, tentu saat itu kita berkecamuk tentang bagaimana korupsi itu merajalela. Lalu kemudian Partai Perubahan itu menjadi partai yang boleh jadi satu-satunya yang berjanji apabila kita mendapatkan 51% di DPR, maka yang akan kami lakukan dulu adalah mengubah undang-undang anti korupsi dan memasukkan pasal hukuman mati. Pasal hukuman mati ditawarkan oleh Partai Perubahan. Kenapa? Karena kalau tidak hukuman mati, para koruptor itu coba-coba. Para koruptor ini biasa melobi dengan uang.
APH-nya juga berkemungkinan menjadi bagian. Kami tentu tidak menyamaratakan semua APH, karena saya juga dekat dengan teman-teman APH. Tetapi banyak yang oknum yang kemudian ini menjadi ruang untuk coba-coba korupsi. Dan jangan khawatir sahabat-sahabat perubahan, pemberlakuan undang-undang anti korupsi dengan mencantumkan pasal hukuman mati itu tidak berlaku surut, atau ada namanya asas retroaktif. Jadi jangan khawatir ya. Sebelum dia ditetapkan, maka dia menggunakan aturan yang sebelumnya. Ini memberi pesan bahwa tolong hentikan. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita mengusung pasal hukuman mati? Ketahuilah bahwa Presiden Prabowo dalam pelantikan sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober, beliau menyatakan dengan lantang di depan para wakil rakyat di gedung MPR bahwa ada kebocoran APBN itu di mana-mana. APBN kita itu pada tahun 2024 itu sebanyak 3.251 triliun. Ini jumlah yang besar. Lalu pada tanggal 13 Desember 2024, Menteri Bappenas itu menegaskan bahwa kebocorannya itu 30%. Ini yang bicara Menteri Bappenas. Silakan dicek. 30% kali 3.251, kurang lebih 1.000-an triliun. Ini jumlah yang besar atau tidak? Dan ini korupsi di tengah saudara-saudara kita meregang nyawa. Nggak tanggung-tanggung, 25,22 juta orang dalam kemiskinan, yang mungkin boleh jadi lebih dari itu, karena ada yang separuh miskin. Dan 7,5 jutanya adalah pengangguran. Kalau ini tidak dikorup, maka warga kita yang nganggur ini bisa mendapatkan kurang lebih 40 juta per tahun. Maka dengan begitu mereka bisa memberi makan anak-anaknya. Kami tentu menghormati MBG, makan bergizi gratis. Tapi kalau MBG ini menambah pengangguran karena adanya pemangkasan atau efisiensi anggaran, maka sebaiknya ini dikembalikan. Jadi sikap partai jelas. Kami ingin pemerintah ini menggunakan rakyat. Dalam hal kebijakan, pastikan dulu bagaimana rakyat terdampak atau tidak. Dan tentu kita mendengar bagaimana dari kebijakan efisiensi ini itu membuat banyak pegawai honorer yang kemudian harus terpaksa dirumahkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jelas kemungkinan tahun 2025 pengangguran yang 7,5 juta itu akan bertambah signifikan. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah bahasa rakyat yang mudah untuk dipahami oleh rakyat. Mereka nganggur, ingin dapat pekerjaan. Mereka miskin, ingin kesejahteraan. Itu kenapa tritura kita yang pertama adalah turunkan harga-harga sembako. Ini bahasa besarnya. Kita seperti ditegaskan dalam himne Partai Perubahan, menata kembali ekonomi yang pro rakyat, bukan pro oligarki, bukan pro dinasti. Kami tentu berharap bahwa segala kebijakan itu betul-betul mempertimbangkan ini. Kami tentu memerlukan dukungan para ahli untuk bisa memahami bagaimana efisiensi yang hampir kurang lebih 800 triliun itu betul-betul
bisa memastikan bahwa rakyat itu terdampak hasilnya. Tidak kemudian ini menjadi satu program yang justru berkisar di antara elit ya, dan ini kemudian menjadi ruang bagi rezim untuk kemudian mengambil ruang yang tidak patut dilakukan. Sahabat-sahabat sekalian, turunkan harga itu kisahnya hampir sama dengan era tahun 65 ya. Tritura tahun 65 itu satu, turunkan harga, betul? Karena memang harga-harga melambung. Dampak PPN 12% itu sedikit banyak berpengaruh kepada harga-harga yang menjadi bahan dasar. Pulsa kita bertambah harganya, tol ya, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, pada titik inilah perjuangkan aspirasi rakyat. Sahabat-sahabat sekalian, poin yang kedua dari Tritura, kalau di Tritura tahun 65 itu rombak kabinet Dwi Korah. Di kita itu berantas KKN. Berantas KKN adalah bahasa yang halus untuk kami menolak oligarki dan dinasti. Bapak Ibu sekalian, ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kerajaan Republik Indonesia. Indonesia ini dihadirkan oleh para founding fathers kita itu untuk memastikan bahwa negara ini adalah milik rakyat, bukan milik segelintir orang. Maka tidak boleh atas nama partai, atas nama kekuatan ekonomi, lantas kemudian korupsi, kolusi dibiarkan merajalela, nepotisme dibiarkan terus kesana kemari. Kita tentu tahu bagaimana pagar laut gitu, laut yang dipagar. Kita semua sudah mengetahuinya. Dugaan kolusinya kuat, dugaan korupsinya kuat. Dan silakan dicek hasil laporan ICW, Indonesian Corruption Watch. Kurang lebih 132 dari 580 anggota DPR RI itu terhubung dalam hubungan kekeluargaan. Itu artinya 32,3% mereka adalah dinasti. Sahabat-sahabat sekalian, ya, inilah realita yang harus jadi semangat kita untuk merubahnya. Ini tidak boleh dibiarkan. Negeri ini milik kita dan kita harus mengambil peran. Kita harus mengambil tanggung jawab. Izinkan saya mengutip dari apa yang saya yakini dari Al-Quran. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah satu kaum sampai dirinya merubah. Jadi memang sahabat-sahabat sekalian, kita harus merubahnya dengan apapun yang menjadi kemampuan kita. Minimalnya adalah menjadi bagian dari gerakan perubahan 5 pilar. Kalau tidak bisa di partai, maka silakan di koperasi serasi. Karena koperasi serasi itu dihadirkan untuk tidak mengulangi. Saudara-saudara kita itu yang harus menerima suap saat pemilu. Dengan uang sekian, akhirnya suaranya digadaikan. Kita harus cegah ini. Maka ajak rakyat untuk memiliki badan hukum milik rakyat, koperasi. Hadirkan ini.
Para pejuang politik yang ada di Partai Perubahan, silakan masuk ke Koperasi Serasi. Supaya ada yang memikirkan kesejahteraan ekonominya. Bagi yang tidak ingin di koperasi, tapi dia senang dengan pendidikan dan kesehatan, silakan masuk ke Yayasan Petranas. Silakan bangun institusi-institusi pendidikan yang kita bisa merespon persoalan keterbatasan bangku sekolah. Tahun ini pemerintah menerapkan wajar 13 tahun. Wajib belajar 13 tahun, itu artinya wajib belajar itu dimulai dari PAUD, dari TK. Maka ini bisa didirikan oleh Yayasan Petranas. Partai tidak bisa mendirikan ini, maka silakan. Itu kenapa di DPW dan DPD silakan dirikan cabang-cabang Yayasan Petranas. Lalu kita juga ada Ormas Gerakan Perubahan. Yang karena itu kita perlu bangun ini, sebab apa? Sebab salah satu kemenangan dalam pemilu adalah memastikan adanya saksi yang bertugas dengan baik. Kita koar-koar campaign, kemudian rakyat tertarik, tapi kita tidak mempersiapkan untuk suara itu diambil, dicurangi. Maka Ormas Gerakan Perubahan itu hadirkan untuk memastikan bahwa kita itu punya pasukan saksi, dan ini harus dibangun dari sekarang. Kemenangan itu perlu dipersiapkan, bukan nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti. Jadi sahabat-sahabat sekalian, inilah yang penting. Selain tentu saja kita punya pilar namanya PKPD, Pusat Kepemimpinan Perubahan Daerah. Ini tuh seperti lemhanasnya di daerah. Sahabat-sahabat sekalian, tadi Pak Sekum itu memberikan catatan, Pak Tambunan. Ini mungkin gerakan yang unik dalam abad politik tahun ini. Bagaimana gerakan politik itu sekaligus lahir 5 pilar. Dan ketahuilah, ini hanya akan bisa dikatakan unik karena memang Yang Maha Kuasa mengilhamkan kepada kurang lebih 1024 orang yang waktu itu memberikan sarannya melalui WA Group pada tanggal 27 April 2024. Ini adalah tanggal di mana gerakan perubahan itu lahir. Maka pastikan ini sama-sama dalam satu iringan yang sama, bahwa kita mengusung gerakan perubahan. Sahabat-sahabat sekalian, tentu dalam dinamika perubahan yang kita usung, mungkin tidak semua bersepakat untuk mendukung. Apa pesan kami kepada semua? Tolong hormati, jangan pernah membenci, karena mereka adalah rakyat Indonesia juga, yang kita tetap harus utamakan. Jadi apapun yang ada di luar gerakan perubahan, hormati saja ya. Yang terpenting sebenarnya satu, bangun kesadaran bahwa perjuangan kita adalah untuk rakyat. Sekali lagi, perjuangan kita adalah untuk rakyat. Kepemimpinan boleh berganti. Saya satu hari juga akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Pak Isna ini juga sama. Jadi jangan tergantung pada tokoh, jangan tergantung pada saya, Pak Isna ini, atau yang lainnya. Ini harus dibangun menjadi satu partai yang memang benar-benar milik rakyat, menghormati rakyat, menghormati arus bawah. Maka insya Allah penetapan apa yang menjadi kewenangan di tingkat provinsi itu akan menjadi kewenangan DPW. Misalnya menentukan calon gubernur,
menentukan calon anggota DPRD provinsi. Begitu pula pimpinan daerah itu berhak untuk memajukan calon bupati atau calon wali kota atau calon anggota DPRD di tingkat kota. Dengan demikian, ada satu harapan yang jelas di partai ini, bahwa teman-teman dari sekarang sudah bisa untuk turun. Jangan khawatir, semua insya Allah diberikan kesempatan yang sama. Meskipun demikian, kami meminta agar cita-citanya sama, visi misinya sama. Maka gerakan perubahan itu ada namanya Akademi Perubahan. Akademi Perubahan adalah satu forum, lembaga yang dihadirkan untuk menjadi semacam balai diklat kepada para calon anggota dewan, calon pengurus koperasi ke depan, calon pengurus yayasan, dan lain sebagainya, agar visinya seiringan. Jangan sampai Partai Perubahan misalnya mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan, malah ormasnya ngusung yang lain karena ada deal-deal politik. Kami pastikan dipecat. Jadi kami membolehkan sebebas-bebasnya, tetapi kami menegaskan setegas-tegasnya. Jadi kalau kita mengusung kemerdekaan untuk berpendapat, mengusulkan calon, itu tidak dinodai oleh deal-deal politik yang membuat partai ini jadi seperti partai masa lalu. Partai Perubahan adalah partai rakyat, dari rakyat, bukan dari pejabat, milik rakyat, oleh rakyat, dan kita hadirkan untuk semesta. Partai Perubahan benar-benar ingin mengutamakan rakyat dan memajukan bangsa dan negara. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.